Halo, selamat datang kembali dalam Komsel Jemaat GKY Kebonjeruk. Kami sangat senang dapat berjumpa kembali bersama dengan Anda. Bulan lalu kita telah membahas tentang pembuktian mengenai keberadaan Tuhan. Ada yang masih ingat gak 5 argumentasi yang waktu itu kita bahas? Mungkin beberapa dari kita lupa. Mari saya bantu untuk mengingatkan kembali. Ada 5 argumen yang bisa kita pakai untuk mengetahui keberadaan tentang Tuhan. Argumen yang pertama adalah sebab akibat. Argumen ini menyatakan bahwa sesuatu bisa ada karena ada sebuah penyebab asalnya. Jadi tidak akan mungkin ada sebuah jam tangan misalkan kalau tidak ada yang menciptakan, bukan? Argumen kedua adalah rancangan dan tatanan. Argumen ini menyatakan bahwa alam semesta itu sangat luas dan teratur, pasti diciptakan oleh pribadi agung yang memiliki keteraturan. Kita lihat anatomi diri kita, bahkan alam semesta kita. Argumen ketiga adalah sifat manusiawi kita. Kita memiliki roh sebagai manusia, di mana kita dapat berpikir, merenung, merasa, mempertimbangkan. Argumen keempat adalah moral. Setiap manusia memiliki naluri mengenai apa yang benar dan salah. Dan yang terakhir adalah argumen hidup berubah, di mana kita melihat ada banyak orang yang mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Jika Anda masih bingung untuk topik ini, Anda bisa melihat kembali video Komsel KJ di bulan Februari kemarin. Oke, mari kita lanjutkan diskusi kita. Saya menganggap bahwa saudara sekalian telah mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan Dia menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya. Namun pengetahuan kita akan keberadaan Tuhan tentu belum cukup untuk membuat kita tenang. Faktanya, ada ribuan keyakinan di dunia ini. Salah satu keyakinan yang booming belakangan adalah pawang hujan di Mandalika. Itu hanyalah salah satu contoh, tapi secara umum ada banyak sekali keyakinan di dunia ini, dan hampir semua keyakinan berbicara tentang Tuhan. Artinya ada ribuan model Tuhan yang ada di dunia ini. Lantas kita bertanya, dari ribuan keyakinan itu mana yang harus dipilih? Mengapa harus percaya pada salah satu agama? Atau lebih spesifik, mengapa saya harus percaya kepada Yesus? Mengapa saya harus memilih agama Kristen? Bukankah ada banyak keyakinan di luar sana yang mungkin lebih menarik dari kekristenan? Atau jika saya ragu, bukankah lebih baik saya mempercayai lebih dari satu Tuhan saja? Well, pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang ditanyakan saat berbicara tentang iman. Saya pribadi pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya memilih agama Kristen? Apakah jangan-jangan saya hanya melanjutkan iman yang dipercaya oleh orang tua saya hingga hari ini? Atau saya merasa tidak enak aja dengan orang tua bila saya punya keyakinan yang berbeda? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, hal pertama yang saya ingin sampaikan di awal adalah bahwa mempercayai segala sesuatu adalah benar sama dengan kita percaya bahwa segala sesuatu adalah salah. Oke, saya ulangin sekali lagi. Mempercayai segala sesuatu adalah benar sama artinya kita percaya bahwa segala sesuatu adalah salah. Saya akan berikan contoh. Jika kita membenarkan 1 tambah 1 adalah 2, lalu ada orang lain mengatakan 1 tambah 1 adalah 5, kemudian kita membenarkan pernyataannya juga, maka hal tersebut akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Sebab kita tidak bisa percaya bahwa kedua jawaban itu benar. Mau tidak mau kita harus memilih salah satu jawaban itu, bukan? Dalam hal iman, kita juga harus memilih salah satu. Kita tidak bisa percaya bahwa semua agama adalah benar dan semua konsep tentang Tuhan membawa kita pada satu tujuan yang sama dan sama-sama benar. Mempercayai segala sesuatu adalah benar sama dengan kita percaya bahwa segala sesuatu adalah salah. Oleh sebab itu, memilih iman atau keyakinan adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak dalam hidup ini. Sebagian dari Anda mungkin berkata, bagi saya iman tidak penting atau nanti dulu deh. Berbicara tentang iman, waktu saya sudah tua aja, sekarang masih muda, saya mau bebas dan free dulu. Saya tidak bisa memaksa Anda, tetapi satu hal yang patut kita pikirkan adalah kita tidak hidup selamanya. Hidup manusia ada batasnya. Selama kita masih hidup, sekaranglah saatnya untuk kita membuat keputusan. Anda dapat berkata, ingin hidup bebas esok. Tapi ironinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik ke depan. Mari pikirkan baik-baik tentang iman. Kita kembali ke pertanyaan awal kita. Dari banyak keyakinan di dunia ini, mana yang harus saya pilih? Hal pertama, pastikan bahwa keyakinan yang Anda pilih dapat dibuktikan melalui sejarah. Jika saya bertanya, apakah Anda percaya bahwa Zeus itu ada? Atau bagaimana kita tahu bahwa Avengers itu nyata? Kita tahu bahwa Zeus hanyalah mitologi Yunani dan bukanlah sesuatu yang dapat dibuktikan secara sejarah dan fakta. Kita juga tidak menunggu datangnya Spider-Man atau Hulk untuk menolong kita saat rumah kita kebakaran, bukan? Mengapa demikian? Karena Avengers hanyalah sebuah film. Kehadirannya tidak dapat dibuktikan melalui sejarah dan peradaban manusia. Mengenai hal ini, saya akan fokus membahas tentang kekristenan dan bukan
keyakinan lainnya. Maka dari itu di awal pembahasan ini saya ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang benar hidup dan tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Inilah yang membedakan Yesus dengan Hulk dan Zeus. Orang-orang Kristen sepanjang abad dan segala tempat mendasarkan keyakinan iman mereka pada diri Yesus Kristus yang benar-benar mati dan bangkit dari kematian. Maka tidak mengherankan Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan imanmu." Perkataan Paulus menunjukkan keyakinan yang mendasar pada fakta. Meski begitu, saya yakin sebagian orang dapat saja menyatakan ayat atau penyataan Paulus sebagai apologetics fallacy atau kesalahan apologetic circular reasoning, alasan yang muter-muter. Maksudnya Paulus yang buat pernyataan sendiri, jawab sendiri, dan ngeklaim sendiri. Pembelaannya hanya dari Alkitab melulu. Oke, kalau begitu kita akan coba menjawab pertanyaan ini dari segi sejarah. Mengutip perkataan Pak Anthony Flew dan Frank Morrison, keduanya adalah filsuf non-Kristen, mereka mengatakan demikian, bukti kebangkitan Yesus lebih baik daripada mukjizat yang diklaim dalam agama lain manapun. Ini sangat berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Perkataan Pak Flew dan Morrison ini dapat dibuktikan dari segi kesejarahan, karena sepanjang 2000 tahun ternyata ada lebih dari 28 orang yang mengklaim diri sebagai Mesias, penyelamat manusia. Tapi tidak ada satupun dari pengikut mereka yang mengatakan bahwa mereka yang menyebut diri Mesias bangkit dari kematian. Bahwa hanya Kristus yang bangkit dari kematian dan para murid menyaksikan hal tersebut. Dan kita melihat bahwa klaim tersebut tidak dapat terpatahkan hingga hari ini. Berikutnya, Yesus mati di kayu salib adalah fakta sejarah. Dalam penelitian Edwards dalam jurnal JAMA tahun 86 disebutkan bahwa penafsiran medis modern atas bukti sejarah menunjukkan bahwa Yesus telah mati ketika diturunkan dari salib. Bagaimana tidak? Tulisan sejarawan di luar kekristenan menjelaskan dengan sangat rinci betapa mengerikannya hukuman salib itu, sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka yang disalib memiliki kesempatan untuk hidup. Lalu mengenai kuburan Yesus yang kosong di hari ketiga adalah fakta sejarah. Menurut Anda, ada berapa pihak yang paling memiliki kepentingan tentang kuburan dan jenazah Yesus? Sejarah membuktikan bahwa ada 3 kelompok yang memiliki kepentingan dalam peristiwa ini. 1, orang Romawi, 2, orang Yahudi, 3, murid Yesus. Sekarang mari kita telah motif mereka masing-masing. Yang pertama, orang-orang Romawi tidak memiliki alasan untuk mencuri jenazah itu, karena mereka ingin memelihara ketentraman di Palestina. Maksud mereka tidak akan tercapai kalau mereka mencuri jenazah Yesus dari kubur. Yang kedua, orang Yahudi juga tidak mungkin mengambil jenazah Yesus, karena hal yang paling tidak mereka inginkan adalah penyataan tentang kebangkitan. Bahkan dalam Alkitab, saking bencinya mereka terhadap Yesus, mereka meminta agar kubur Yesus dijaga ketat oleh para penjaga. Ketiga, kelompok terakhir adalah para murid. Para murid juga tidak memiliki alasan untuk mencuri jenazah Yesus. Seandainya mereka melakukannya, maka berarti kemudian hari mereka mati demi sesuatu yang mereka tahu tidak benar, bukan? Dari ketiga motif ini, kita melihat bahwa tidak ada satupun kelompok yang memiliki motif dorongan yang kuat untuk mencuri mayat Yesus. Ditambah lagi, sejarah membuktikan bahwa para murid bertemu dengan Yesus dalam keadaan yang baik. Maksudnya di dalam tubuh kebangkitannya itu. Lalu bukti sejarah lainnya adalah para murid tidak mungkin mengalami halusinasi secara berjamaah. Sejarah membuktikan bahwa banyak dari murid Yesus bertemu secara pribadi dengan Yesus pasca peristiwa salib. Sesungguhnya masih banyak bukti sejarah yang dapat dipaparkan. Topik ini nantinya akan menyambung juga dengan seri pembinaan umum Jemaat KJ di bulan April, usai Jumat Agung dan Paskah. Sebagai kesimpulan, seorang profesor bernama James Choi berkata demikian, bahkan ketika Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia, tidaklah cukup untuk menghasilkan keyakinan. Kita tetap membutuhkan a leap of faith, lompatan iman. Maka dari itu adalah tanggung jawab kita untuk tidak asal dalam memiliki keyakinan. Kita mesti serius meninjau dari sisi kebenaran dan fakta keyakinan itu. Namun keyakinan kita tidak hanya berhenti pada kebenaran sejarah, tetapi leap of faith. Kita membutuhkan iman untuk dapat percaya. Kisah Kristus bukan cerita mitos, tetapi dapat dibuktikan dalam sejarah umat manusia. Ia pernah hidup di dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia benar bangkit dan ia telah naik ke sorga. Percayalah kepadanya.